Ini 84 nih ya. Setahun rilis setelah gue lahir. Jadi umur gue 2 tahun, motor ini udah ada. Gue Farman Soken, balik lagi di Sekutu Motif. Gila, gara-gara motoran sama Queen Beer. Kemarin Sekutu sama Queen Beer kita motoran. Gue jadi pengen ngebangun motor lagi nih. Motor yang gue bangun sekarang ini adalah motor yang sudah sangat digoreng sama orang-orang. Tapi nggak apa-apa. Gue harap dengan gue bangun, gue bisa berpartisipasi dalam kegorengan motor ini. Motor apa? Honda Win. Win 100. Inilah Honda Win 100 punya gue tahun 2001. Ini ngomongin Honda Win ya, ini culture banget di industri otomotif, terutama motor di Indonesia ya. Karena ketika kemunculan pertama kali tahun 84, lu bayangin motor ini bertahan 21 tahun, dari 84 sampai dengan 2005. Waktu lu kecil, mungkin lu seumuran gue, ini 84 nih ya. Setahun rilis setelah gue lahir. Jadi umur gue 2 tahun, motor ini udah ada. Waktu gue kecil sampai gede sampai sekarang gue selalu melihat Honda Win di mana-mana. Karena ketika pertama kali muncul tahun 84 itu langsung diborong sama pemerintah untuk kendaraan operasional instansinya kayak koperasi, polisi laut, apalah gitu, puskesmas, posyandu, bahkan kepolisian, kantor pos, PLN, Telkom, dan Bank BRI. Nah, kebetulan nih, motor yang gue dapat juga atas nama Bank BRI, PT BRI Persero Jalan Angkasa nomor 18 JP. Pajaknya Rp301.900 totalnya tuh. Tapi setahunnya berapa nih? 74.000 ya? Pak PKB-nya 67.000. Jumlah 301 semuanya. Oh. Bensin tahun pembuatan 2001, tahun registrasi 2002, 97 cc. Nah, awal kemunculan ini itu nggak pakai yang namanya Win 100, cuma Win doang. Dan kabarnya ketika muncul itu langsung terdapat 2 varian ya. Ini correct me if I'm wrong. Buat para sesepuh Win. Jadi katanya tuh pertama kali muncul dalam 2 tipe, satu trail dan biasa ya. Kalau yang biasa itu tuh depannya 17, belakang 17. Kalau yang trail itu 18, belakang 17. Dan spakbornya kayak gini nih, di atas nempel. Kalau yang biasa besi gitu. Ini kabar yang gue tahu nih ya. Silakan koreksi di kolom komen kalau ada yang salah perkataan gue. Karena gue newbie di Honda Win. Ini motor culture gila cuy. Lu bayangin 21 tahun bertahan di industri otomotif Indonesia itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa bertahan? Banyak aspek. Yang pertama, motor ini dulu tangkinya gede. Pertama nih ya, 8 liter. Dulu kenapa orang suka? Tangkinya gede dan irit. 1 liter tuh bisa 50 kilo. Jadi memang banyak disukai sama orang-orang. Dan banyak kayak gini-ginian nih, aksesorisnya langsung. Buat ngelipet map, belakang buat jas hujan. Dan jangan lupa, biar lebih culture, ada tali ini. Tali inilah yang bikin culture. Jadi kalau gue ngelihat uak-uak gue gitu, om gue, paman gue, dia selalu nyimpen kayak apa, jaket atau baju, atau dulu tuh apa, notebook. Di sini nih, sini buat map nih. Jas hujan bisa, gitulah. Honda Win, jadi kesukaan orang-orang. Dan ini modelnya grasshopper ya, belalang ya. Jadi memang terkenal ringan, mudah perawatan, irit, bandel banget. Makanya semua orang suka dengan motor ini. Tapi tahun 2005 Honda nyuntik mati, nggak keluar lagi. Ini motor. Sebelum kita lanjut ngobrolin Honda Win, gue pengen nyuci muka dulu. Karena habis ini gue harus ada kegiatan lagi. Dan tentu saja gue nggak mau ribet orangnya. Gofar anti ribet Hilman. Cuci muka nggak ribet, cuma pakai Whipman. Waterless facial wash, cuci muka tanpa air, tanpa bilas. Enggak, cuma tinggal lap doang, pakai tisu atau pakai anduk. Nah, caranya adalah lap dulu muka lo, pastikan tangan lo juga bersih. Enggak, set, langsung Whipman-nya. Kocok-kocok dulu, dalamnya itu cair, kalau di tangan jadinya foam. Ih, syahdu sekali. Taruh di muka.
Pijit pelan-pelan, nggak perlu ke wastafel, nggak perlu ke air. Jadi badan lu tuh, baju lu tuh nggak nyiprat-nyiprat, udah ganteng-ganteng. Nyiprat-nyiprat. Biasanya terjadi tuh kalau di mall ya. Naik motor ke mall dulu cuci muka, orang bela-belain. Tapi baju udah rapi malah nyiprat-nyiprat. Udah kelar, dipijit-pijit halus, kita lap. Wah. Mantap. Langsung matte. Minyak hilang, kotoran hilang, terangkat dengan sempurna. Dengan kandungan bahan-bahan premium, Whipman Waterless Facial Wash ini cocok buat semua jenis kulit. Bepom dan pastinya halal. Link pembelian silakan cek di deskripsi. Saking terkenalnya sampai diekspor ke luar negeri. Thailand, Vietnam. Itu yang gue tahu ya. Dan bahkan Cina sampai sekarang ngeluarin motor ini dengan nama lain. Gue lupa namanya apa. Cuma bentuknya sama persis. Saking terkenalnya Honda Win di Asia Tenggara ya. Dan ini pasarannya kayak bangsat, tau gak? Ya udah kegoreng gimana dong? Ketika lu menemukan motor ini dengan harga 6 juta atau di bawahnya, itu dipastikan dua hal. Yang pertama, suratnya bodong, yatim piatu, atau yatim atau piatu, atau nomor rangka sama STNK dan segala macam gak akur. Dua, nipu. Banyak kan di Facebook beberapa kali. Nipu. Ciri-ciri seller nipu di Facebook adalah fotonya cuma sebiji, resolusinya rendah dan di crop. Seller nipu tuh. Ini hati-hati banget buat teman-teman karena gue melihat modus operandi dari mereka ini menarik ya. Karena ketika gue nanya soal motor ini, mereka enggan untuk memberikan foto, detail atau video. Mereka cuma minta KTP lu. Dengan alasan kita tukeran KTP yuk, biar lu yakin. Nah, di sinilah yang gue melihat. Ini kenapa mereka minta KTP? Satu hal yang di otak gue adalah data lu bakal dipakai buat pinjol. Jadi buat teman-teman yang beli motor, beli mobil, atau apapun itu, pastikan jangan nuker KTP dulu. Ya, udah ketemuan paling beres. Soalnya gue waktu itu pernah di Surabaya dan ada temen gue di Surabaya. Gue pengen ngecek kayak, oke, gue ke Surabaya deh, ada temen gue datang. Kita datengin ke rumah lu, kita lihat motornya. Dia nggak mau. Alasannya banyak. Motor saya dipakai, saya kerja. Ya udah, kerjanya di mana? Oh, agak jauh di Sidoarjo. Ya udah, ada teman saya di Sidoarjo. Boleh mampir gak? Oh, tapi saya kerja di lapangan, muter-muter. Oh, banyak alasan. Banyak alasan. Jadi kalau ketemu seller yang kayak gitu, udah dipastikan nipu. Dan kebanyakan nomor baru. Bukan meng-underestimate, bukan masuk meng-underestimate orang-orang ya, pemakai nomor-nomor telepon yang baru ya. Tapi entah kenapa nomor-nomor ini tuh suka disalahgunakan sama orang-orang ini, tau nggak? Sekali lagi buat teman-teman yang pengen beli mobil atau motor, pastikan jangan nuker KTP dulu. Mau dia bilang, ya udah nanti udah diekspedisi di tempat kargo, kita tukeran KTP, walau jangan mau. Jangan memberikan KTP, oke? Oke, balik lagi ke Honda Win. Gue dapat di angka 8 juta dengan kondisi kayak gini. Tapi yang pasti suratnya akur, nomor rangka segala macam akur. Gak peduli gue, rongsok gini, gak peduli. Kemarin gue cuma nyari bangke sebenarnya. Yang penting surat lengkap, mesin ada, rangka ada, udah cukup. Karena apa? Karena semuanya akan gue ganti semuanya. Termasuk stang, semuanya akan gue ganti. Tapi karena nggak nemu, ada satu nemu, cuma udah dibeli suratnya doang. Tinggal rangka sama mesin doang. Gue gak mau. Gue pengen full. Biar apa? Biar legal. Ini yang gue dapat kondisinya udah kayak gini tuh. Knalpot dekarat. Ini ban 18, 275. Belang tuh biasanya 275, belakang 3. Nah, ini gue lagi belajar fitment motor juga sih. Kalau fitment mobil mah gue udah mempelajarinya dan terus mempelajari. Tapi kalau fitment motor nih lagi masih ngulik-ngulik. Kalau Honda Win, buat fitment yang menarik. Ini gue ulik-ulik ternyata maksimal di 275. Meskipun masih ada celah di sini ya. Tuh. Ini kalau nggak salah pakai 3 aja masih bisa muat nih sebenarnya. Tuh, masih ada celah di sini nih. Gue nggak tahu apakah teman-teman ada yang pakai 3 di depan. Coba tolong di komen. 275 18 dengan lebar velg itu 185, belakang 215. Jadi belakang harus lebih lebar tapaknya dibandingkan depan. Kenapa? Biar bawanya enak, nggak glosor. Nah, itu motor tuh. Sebenarnya mobil sama aja sih, cuma banyak yang bandel ya kayak gue. Depan sama belakang rata gitu kan lebarnya, terus bannya diratain gitu. Kalau mobil nggak terlalu berpengaruh lah. Tapi kalau motor pengaruh banget, tapak depan harus lebih lebar. Ukurannya harus lebih lebar dibandingkan sama yang depan. Nah, banyak yang pakai 19 nih, bahkan 21. Cuma 21 kayaknya gue nggak bakal deh. Gue bakal di 19 kayaknya. Bannya Sinco lah paling, yang biasa-biasa aja bannya. Inilah dia Honda Win.
bakal gue ubah semuanya. Ya kebayang lah, udah ketebak bakal diapain. Udah banyak yang bikin dengan konsep semi trail. Mungkin gue akan kayak gitu, cuma agak sedikit beda. Nah, ini sebenarnya lampunya udah ubahan nih. Karena lampunya aslinya dapetnya kotak. Ini udah diganti sama bulat. Kupingannya juga, kupingan gak ori. Sok gak ori, karena yang ori itu merek Showa. Belakang juga Showa. Nah belakang ini menarik nih. Gue lagi pengen ganti dengan misalnya kayak all-in atau apa gitu. Atau yang menarik lah. Cuma kayaknya ini klasik banget ya. Ini panjangnya tuh 360 mm. Kalau misalnya, gue kebayang deh. Ini kan 18 inch. Naik 1 inch jadi 19. 1 inch itu tuh 2,5 lah taruh lah. Berarti dengan 365, gue tuh harus 25, 360. Jadi gue harus 385 nih. Kalau untuk bisa dapat fitment yang menarik. Kalau depan nambah 1 inch berarti nambah 2,5 cm, 25 mm, 385 sih kalau mau. Cuma nggak apa-apa, gue coba dulu aja. Nah ini udah dipasangin sama orangnya nih. Disc brake. Bracketnya kayaknya kurang menarik ya. Salah-salah ntar dibikin lebih presisi lah. Kalipersnya udah gue beli, biar Jepang banget. Jangan pakai Brembo dong, pakai Nissin aja. Ya gak? Shinko udah gue beli 19 belakang yang trail, harganya tuh sepasang 4.200.000 depan belakang. Nah velg pengen pakai aluminium nantinya. Sok kayaknya sok depan tadinya gue pengen model apa ya, model KLX gitu. Cuma kayaknya ketinggian, tapi KLX yang S bukan yang L, yang S kayaknya lucu tuh, mirip-mirip tuh. Gue belum ngulik lagi sih apakah KLX yang S itu sama dengan ini panjangnya dimensinya. Nah kalau kupingan segala macem, ini paling gue ganti-ganti lah nih. Ini gue powder coating aja nanti nih. Yang bisa gue powder coating aja. Stang udah gue beli. Spion copot. Rem Nissin, master remnya juga udah beli. Ini asli bukan nih? Wah asli nih, Stanley nih. Ini asli nih. Belakang Stanley juga gak? Oh iya Stanley juga. Ori nih. Cuma udah busuk aja sih. Belakang sih kayaknya gue gak bakal kasih disc brake-nya tetap tromol ya. Nah, enaknya Win yang jual tangki, jual ginian tuh banyak banget. Nah, yang ori, yang KW1, yang KW2, yang KW3 tuh banyak banget cuy. Bahkan tuh terbilang murah. Gue udah beli tangki sih. Bukan ori, cuma merek pabrikan sih ya, bukan buatan tangan gitu ya. Dan platnya tuh menurut gue tuh tebel banget. Dalamnya udah di pelingkut juga. Harga tuh kalau nggak salah nggak nyampe sejuta, 500 gue lupa deh. Yang ini body ini murah nih, 150.000 kali. Kalau yang nggak orinya mah. Cuma kita cari yang copotannya dulu. Ngejar ori dulu aja. Dan mesin apakah akan gue biarkan seperti ini? Ya nanti kita lihat ya. Knalpot belum tahu gue kayak gimana. Bayangannya kayak gimana. Gue belum tahu. Tapi yang pasti motor ini akan gue bikin seculture mungkin. Mungkin udah beberapa orang yang bikin ya. Cuma akan gue bikin lebih culture lagi. Sadis! Berat. Jok bakal gue ganti. Paling gue pakai rangkanya doang nih. Ini nggak ori nih. Gue pakai rangkanya doang ntar. Tinggal bikin yang lebih kurus-kurus gitu. Ya gak? Tetap temanya bisa boncengan. Ah, inilah Honda Win. Oke, kita langsung ke permesinan aja abis ini. Kita pengen cek dan kira-kira pakai mesin apa atau tetap di kayak gini cuma di syahdu-syahduin dalamnya. Dan edisi gantengin Honda Win segera dimulai. Waduh. Terima kasih semuanya udah nonton Sekutu Motif episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Dan ini yang desainernya tuh asli orang Indonesia ya. Gue nggak tahu siapa namanya, Bu Wiwin kali. Bu Wiwin. Namanya apa ya? Win. Kok sulit brainstormingnya?